Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai, eh, sebelum kita belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat dan memberikan barokah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Apa sih IPA itu? IPA atau ilmu pengetahuan alam yaitu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Lalu apa saja yang dipelajari dalam IPA? Objek dalam IPA itu meliputi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Sehingga objek IPA itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, objek biotik, yaitu objek yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, kemudian hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu objek abiotik, yaitu objek yang terdiri dari benda mati, misalnya matahari, awan, tanah, dan juga lain sebagainya. Lalu bagian-bagian dari ilmu IPA itu apa saja? Bagian dari ilmu IPA itu ada 4. Yang pertama ilmu fisika, kemudian ilmu kimia, biologi, dan yang terakhir ilmu bumi dan antariksa. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti energi, cahaya, dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua, kimia mempelajari tentang materi dan perubahannya serta interaksinya, misalnya atom dan sebagainya. Yang ketiga, biologi. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan atau makhluk hidup, misalnya sistem pencernaan pada manusia, sistem ekskresi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ilmu bumi dan antariksa mempelajari tentang bumi dan benda-benda langit. Lalu apa manfaatnya toh mempelajari IPA itu? Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari ilmu IPA. Misalnya yang pertama, kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Dan yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, kita dapat berpikir secara logis dan kritis. Kemudian yang keempat, kita dapat meningkatkan kualitas hidup. Ada 3 langkah penyelidikan dalam IPA. Yang pertama, pengamatan. Dan yang kedua, inferensi. Dan yang ketiga, komunikasi. Apa itu pengamatan, apa itu inferensi, dan apa itu komunikasi? Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan merupakan proses pengumpulan data dan informasi dengan panca indera atau alat ukur yang sesuai. Misalnya ketika kita
mengamati teman kita. Kemudian ada juga kita mengamati benda-benda kecil dengan menggunakan mikroskop. Ini namanya pengamatan. Kemudian yang kedua, inferensi. Apa sih inferensi? Inferensi itu merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, kita memperoleh data dan informasi tentang yang kita amati. Misalnya ketika kita mengamati teman kita, kita tahu, oh teman kita itu ciri-cirinya apa misalnya. Jadi kita tahu ciri-ciri dari teman kita atau manusia itu, yang pertama memiliki kaki 2, memiliki tangan 2, memiliki mata 2, memiliki telinga 2, dan juga lain sebagainya. Mungkin nanti akan timbul pertanyaan, oh berapa tingginya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah kita melakukan pengamatan inferensi, kemudian yang ketiga yaitu komunikasi. Jadi hasil pengamatan yang kita dapatkan tadi dapat kita komunikasikan dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan data pendukung berupa tabel, kemudian grafik, kemudian bagan ataupun gambar, dan dalam bentuk lainnya. Itu tentang penyelidikan IPA. Kemudian untuk evaluasinya, nanti kalian bisa mengerjakan soal kuis yang telah dibagikan melalui grup WA maupun grup GCR. Demikian tentang penyelidikan IPA. Semoga kita memahami materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui WA ataupun di GCR. Demikian, mari pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga banyak manfaatnya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.